wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Yang pertama, yang terhormat kepada Ibu Rena Latama Kismawiyati SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pendidikan anak disabilitas intelektual. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nur Halimah dengan NIM 211F10201, kelas A1, Program Pendidikan Luar Biasa, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, Universitas PGRI Argopuro Jember. Baiklah, di sini saya akan mendeskripsikan sebuah film yang berjudul I Am Sam. I Am Sam adalah sebuah film drama Amerika tahun 2001 yang ditulis dan disutradarai oleh Jesse Nelson. Berikut nama-nama tokoh dalam film I Am Sam. Yang pertama yaitu Sam Dawson, mengalami mental tunagrahita, di mana kecerdasan intelijensinya hanya setara dengan anak berusia 7 tahun. Yang kedua yaitu Rita Harrison Williams, pengacara Sam secara sukarela. Yang ketiga yaitu Lucy Diamond Dawson, anak dari Sam, cerdas dan pengertian. Yang keempat yaitu Annie Castle, tetangga Sam yang sering membantunya menjaga Lucy. Yang kelima yaitu Mr. Turner, lawan Sam di pengadilan. Yang keenam yaitu Ifty, memiliki gangguan perhatian defisit yang serius, yaitu memiliki keterpusatan tertentu dalam keheningan dan kekacauan. Dia cenderung berlebihan dalam menceritakan sesuatu. Yang ketujuh yaitu Brad, dimainkan oleh aktor dengan cacat mental yang nyata, yaitu Down syndrome. Yang kedelapan yaitu Joe, dimainkan oleh aktor dengan cacat mental yang nyata, yaitu mental retarded. Yang kesembilan yaitu Robert, mempunyai sosok overprotective, kekhawatiran yang berlebihan. Hal itu dapat terlihat dari sikapnya yang waspada, meneliti setiap langkah yang orang lain lakukan, mencurigai Rita, pengacara Sam saat diwawancarai, dan meneliti semua kegiatan di ruang sidang. Berikut karakteristik tokoh Sam. Yang pertama yaitu Sam memiliki tubuh yang normal, namun memiliki cara jalan yang tergesa-gesa dan agak membungkuk. Yang kedua, Sam selalu mengucapkan kata-kata yang sama ketika melayani tamunya. Yang ketiga, Sam memandang semua dengan sederhana, seperti ketika Lucy menanyakan hal-hal terkait kehidupan. Yang keempat, Sam cenderung egois dan tidak mau kalah, seperti ketika Sam dan Lucy pergi makan ke sebuah restoran baru. Yang kelima yaitu Sam mempunyai agenda-agenda tertentu bersama teman-teman sekelompoknya, seperti menonton video bersama dan pergi makan bersama. Yang keenam yaitu Sam menyukai hal-hal yang mencirikan masa kanak-kanak seperti balon dan susu, sesuatu hal yang tidak biasa bagi pria seusianya. Yang ketujuh, Sam hanya mampu membaca kata-kata sederhana dan cenderung menyukai suatu hal saja. 8. Sam adalah pria yang polos layaknya anak-anak, seperti ketika ada seseorang pelacur yang mendekatinya. 9. Sam cenderung memilih apa yang menjadi kebiasaannya, seperti membaca buku yang sama dan memesan makanan yang sama. 10. Sam cenderung tidak dapat bersikap layaknya orang seusianya. Dia cenderung menunjukkan perasaannya tanpa melihat situasinya. Sebuah film yang berjudul I Am Sam. Tokoh yang akan saya bahas lebih mendalam adalah Sam, tentang bagaimana perkembangan kognitif dan sosialnya. Dan hal ini akan dilihat dari perjuangannya untuk bisa mendapatkan hak asuhnya kembali atas anaknya, yaitu Lucy. Sam adalah seorang yang menderita autis, di mana kapasitas intelektualnya hanya setara anak usia 7 tahun.
Sam bekerja di kedai kopi Starbucks. Dia membesarkan putri semata wayangnya Lucy. Namun, tentunya Sam tidak sendirian membesarkan Lucy. Dibantu para sahabatnya, Lucy dibesarkan penuh cinta. Rasa cinta dan cara mendidik Sam yang membuat Lucy tumbuh menjadi anak yang cerdas, yang memiliki karakter dan keinginan yang kuat. Karena sejatinya, bukan hanya Sam yang membesarkannya, Lucy pun belajar untuk melindungi sang ayah. Hal ini terlihat di salah satu adegan ketika Lucy memutuskan untuk berhenti belajar agar tidak lebih pintar dari ayahnya. Aku tidak ingin membaca jika ayah tidak bisa. Kira-kira demikianlah pikirannya. Ketika Lucy menginjak usia 7 tahun, otoritas setempat melalui pihak sekolah menyadari bahwa Sam tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk membesarkan Lucy karena disabilitas yang disandangnya serta ketidakcukupan secara ekonomi. Akhirnya, Lucy dipisahkan sementara dari Sam dan diinapkan di rumah orang tua asuh sambil kasus hak asuhnya dilanjutkan di pengadilan. Hati Sam hancur. Ia dipisahkan dari putrinya yang selama ini telah ia besarkan dengan baik. Sam tidak mau menyerah. Ia menemui Rita Harrison, seorang pengacara yang handal untuk membantu perjuangannya. Awalnya, Rita tidak mau membantu, tetapi karena kegigihan Sam yang menemuinya setiap hari, ia pun luluh. Rita bahkan mau membantu Sam mendapatkan kembali hak asuhnya tanpa meminta imbalan apapun. Proses pendewasaan diri dialami Sam ketika putusan pengadilan tidak berpihak kepadanya. Lucy harus ikut orang tua asuhnya, yang sesungguhnya juga menyayangi Lucy. Disitulah Sam mulai menata hidupnya dan membuktikan dirinya pantas dan mampu sebagai seorang ayah. Dia juga mempunyai teman-teman yang bernasib sama sepertinya, yaitu menderita keterbelakangan mental. Namun, mereka sangat setia dan bersedia membantu Sam meskipun mereka juga memiliki kekurangan. Film ini tidak hanya menggambarkan drama hidup Sam dan Lucy, tetapi juga menyoroti kacaunya kehidupan pribadi Rita. Agaknya, apa yang dialami Sam mempengaruhi Rita untuk lebih mensyukuri apa yang telah dimilikinya. Dari film ini, bisa dikatakan bahwa Sam memiliki hubungan sosial yang cukup baik dengan lingkungannya. Hanya saja, ia memerlukan adanya dukungan dari orang yang ada di sekitarnya agar ia mampu menjalani hidupnya seperti kebanyakan orang normal lainnya. Dalam film I Am Sam ini terdapat beberapa bentuk pengaplikasian perkembangan sosio-emosional antara lain yaitu: yang pertama yaitu Sam sebagai seorang ayah yang mental retarded mampu merawat, membesarkan, dan mendidik putrinya menjadi seorang putri yang cerdas, penuh dengan keingintahuan yang besar, dan menerima semua kekurangan ayahnya dengan ikhlas. Dia mendidiknya dengan menyuruh mengerjakan tugas sekolahnya setiap malam, membaca, bahkan dia sendiri tidak kesusahan membaca apa yang dibaca Lucy itu. Jika Lucy menolak untuk membaca, dia akan tegas sebagai seorang ayah, tetapi dia tidak memarahi Lucy. Dia hanya memberikan alasan yang membuat Lucy semakin menyayangi ayahnya, mengapa dia ingin Lucy melakukan itu. Yang kedua yaitu bersikap hangat tetapi tidak menuntut. Sam merawatnya penuh dengan kasih sayang dari lubuk hatinya. Sam adalah sosok seseorang ayah yang menerima setiap perilaku baik anaknya. Dia tidak ingin memaksakan kesempurnaan. Terlihat saat hari pertama Lucy ke sekolah dan melakukan presentasi di depan kelas. Dapat dibedakan dengan sosok ayah dari teman Lucy di sekolah saat anaknya presentasi. Anaknya salah dalam melakukan presentasi. Ayahnya malah marah dan menekan anaknya supaya tampil sempurna.
Hal itu dapat mempengaruhi emosi sang anak sehingga menjadi tidak baik. Kita patut belajar dari Sam dan rekan-rekannya. Mereka mengalami suatu hambatan yang diberikan oleh Sang Pencipta dapat melakukan aktivitas dengan senang dan tanpa mengeluh. Dengan keterbatasan yang mereka miliki, mereka mempunyai jiwa kemanusiaan yang murni, membantu satu sama lain dengan jiwa keikhlasan yang mereka miliki. Secara keseluruhan, Ayam Sam adalah memberikan pesan kepada orang tua dan guru bagaimana untuk menjadi seorang pendidik yang baik. Sebuah petikan yang diucapkan Sam saat di persidangan memperjuangkan hak asuh putrinya. Itu mengenai keteguhan dan kesetiaan, kesabaran dalam mendidik dan menyayangi, mendengarkan dan pura-pura mendengarkan, bahkan ketika kamu tidak bisa mendengar sama sekali. Dan itu mengenai cinta dan kasih sayang yang diberikan secara tulus kepada anak-anak, tidak terbatas oleh kapasitas intelektual seseorang. Film ini sangat relate dengan kehidupan. Penonton akan tergiring ke dua sisi. Yang pertama adalah mereka yang pro. Orang yang menyandang disabilitas mampu membina rumah tangganya dengan baik. Di sini mengacu kepada Sam yang mampu membesarkan anaknya dengan baik. Yang kedua yaitu mereka yang kontra. Bagaimana bisa seseorang yang menyandang disabilitas bisa mendidik anaknya dengan baik? Bahkan, mereka tak mampu mengurus diri mereka sendiri. Di akhir film ini, Sam membuktikan bahwa orang yang memiliki kekurangan juga mampu membesarkan anak mereka. Sam mengatakan bahwa ia tak mampu berhitung, tak mengerti pelajaran, juga tak mengerti pubertas. Namun, ia mampu mengajarkan kasih sayang, cinta, kesabaran, pengertian, dan arti kehidupan kepada anaknya. Sam juga mengajarkan arti kebersamaan. Bahkan pengacaranya, Rita, sadar akan pentingnya kebersamaan melalui Sam. Lewat film ini, penonton akan diajarkan mengenai konsep intelektual disability. Orang yang memiliki disabilitas bisa membesarkan dan mendidik anak mereka dengan baik, bahkan lebih baik daripada orang normal. Anak mereka akan melakukan lebih banyak pekerjaan daripada anak-anak pada umumnya. Mereka akan lebih mandiri, memiliki banyak skill, dan tentunya mereka akan lebih siap menghadapi kehidupan mereka yang sesungguhnya. Dari karakter Sam, orang tua yang memiliki disabilitas mampu mendapat perlakuan dan hak yang sama untuk dapat membesarkan anak mereka. Dari karakter Lucy, anak dari disability people mampu tumbuh menjadi anak yang cerdas dan mandiri. Makna yang tersirat dari film ini cukup mendalam karena mengajarkan kita bagaimana mempelajari kasih sayang yang tulus dalam sebuah keluarga. Kekurangan yang dimiliki Sam seolah menegaskan bahwa kasih sayang yang tulus tidak akan terhalang oleh apapun, bahwa kasih sayang yang tulus akan menyingkirkan segala kekurangan yang seseorang miliki dan justru akan menjadikan hal tersebut sebagai sebuah kekuatan untuk bangkit kembali dan memperjuangkan apa yang sudah seharusnya diperjuangkan. Dapat disimpulkan bahwa film Ayam Sam mengajarkan bagaimana orang tua terhadap anaknya. Di sini dapat dilihat bagaimana kapasitas intelektual atau IQ seseorang tidak menghambat kasih sayang yang diberikan orang tua kepada anaknya dan juga kasih sayang kepada orang lain. Dia akan memeluk setiap wanita yang dilihatnya menangis, seperti yang diungkapkan Lucy ketika Mr. Turner memberikan sebuah statement bahwa ia akan mendapatkan lebih dari apa yang ayahnya berikan. Hal pokok setiap anak yang dibesarkan orang tuanya adalah membutuhkan kasih sayang, dan seorang mental retarded tidak terhalang memberikan hal itu. Baiklah, cukup sekian yang dapat saya deskripsikan mengenai film Ayam Sam.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.